terkait penggabungan jumlah TPS yang mulia. Ini tentu kebijakan dari KPU RI dan salah satunya karena tentu saja alasan pertimbangan anggaran karena hibah kan dari pemerintahan daerah, apalagi Pasaman ini, Pasaman Barat dan Pasaman yang tadi pagi itu yang mulia sudah defisit di masa ini. Itu kemudian apa yang bisa kita pahami, bayangkan ketika Pileg dan Pilpres di bulan Februari itu jumlah TPS-nya 1.284 dengan penggabungan itu menjadi 839. Mohon maaf kalau saya keliru ya. Nah, model atau kebijakan penggabungan ini tentu saja akan merugikan, tidak hanya merugikan yang Pak Dr. Charles tadi katakan, itu ya yang rugi kita semua. Termasuk juga rugi bagi penyelenggara, bagi KPU. Kenapa? Karena lebih repot pengelolaannya. Apalagi kemudian yang Pak Dr. Heru Fahmi tadi katakan, ketika mengurus kembali berdasarkan DP4 dan segala macam itu Pak Fahmi kan, lalu ketika sampai ke bawah lagi DPT-nya harus diurus lagi segala macam, naik berdasarkan tahapan-tahapan. Tetapi pertanyaannya adalah apakah perubahan jumlah penggabungan itu TPS itu hanya merugikan salah satu paslon saja dari 4 paslon? Saya pikir tidak, yang mulia. Saya pikir ini merugikan semuanya, tidak hanya penyelenggara termasuk paslon gitu ya yang dirugikan, dan terutama tentu saja hak pilih yang hilang karena penggabungan itu kesulitan kemudian menemukan. Berbeda misalnya kita yang di kota, sebut saja misalnya kampung halaman saya di Subang. Kita hanya berubahnya itu TPS 6, 7, 8 saja. Jadi keluarga kami di Subang, KTP 31 tahun masih di Subang walaupun kerja di Padang. Itu tetap saja 6, 7, 8 rubahnya hanya itu saja, dan kita tahu bahwa TPS kita di mana. Tetapi ketika geografi Pasaman Barat itu sedemikian berbeda dengan di Subang, tentu saja menjadi kompleks gitu. Kemudian untuk yang mulia Prof. Guntur, bisakah kemudian ada solusinya kah untuk mereka yang jaraknya jauh? Solusinya saya pikir ada, nanti teman-teman bisa menjelaskan ini KPU dengan Bawaslu, tapi yang pasti mereka yang kemudian menginginkan dengan KTP-nya itu bahwa saya hanya akan memilih di TPS 6 lagi, misalnya kalau saya kasusnya, tidak kemudian TPS yang 21 yang satu PPS, satu desa, tapi nyebrang Cipunagara, jaraknya harus melingkar itu 4 meter, bisa. Caranya itu dengan pertama syaratnya memang di wilayah yang sama, paling tidak dia bisa memilih juga pilgub juga, tidak juga yang lain-lain misalnya, dengan cara yaitu menjadi pemilih tambahan lewat DPK, daftar pemilih khusus. Dan kapan ada perbedaannya, mereka nanti akan melakukan pemilihan itu dari setelah jam 12 sampai jam 13. Jadi saya pikir tidak akan kehilangan hak pilihnya sepanjang kemudian ia ingin melakukan pemilihan, karena syarat pemilih yang dimaksud pemilih adalah warga negara Indonesia yang sudah berusia 17 tahun atau sudah menikah gitu, atau menikah dan sudah menikah. Kemudian syarat pemilih itu ya yang disebutkan di persyaratan pemilih, dia hanya bisa menunjukkan punya KTP, LKTP, kemudian data kependudukan, tidak sedang dicabut dan bukan anggota TNI dan Polri. Saya pikir putusan mahkamah di beberapa putusan itu sudah menegaskan soal itu. Saya pikir cukup itu ya, yang mulia. baik. Dari Pak Fahmi ada yang dari yang mulia Pak Daniel. Makasih yang mulia, makasih yang mulia Pak Daniel Yusmik. Kalau secara ketentuannya Pak mengenai bolehkah pemilih itu di TPS berbeda, itu pasti tidak Pak, karena memang TPS itu mesti ditempatkan di lokasi yang mudah dijangkau oleh pemilih. Jadi kalaupun ada penggabungan TPS, pengurangan jumlah kapasitas pemilih per TPS yang berakibat ke berkurangnya jumlah TPS, tetap di tempat yang dijangkau oleh pemilih itu. Misalkan mungkin hari ini pas pemilu kemarin jarak rumahnya ke TPS itu mungkin 100 meter, pas penggabungan mungkin menjadi 200 meter atau 300 meter dari rumahnya dan seterusnya. Yang penting tetap di lokasi yang mudah dijangkau oleh pemilih. Cuman kasus yang saya pelajari di Pasaman Barat ini memang ada problem juga, dan data kependudukan yang dimiliki pemilih itu juga ikut mempengaruhi. Kenapa sampai muncul data yang kemudian datanya di satu tempat lalu kemudian milihnya di tempat lain? Jadi problem itu yang saya kira ikut mempengaruhi. Oleh karena itu menurut saya yang mulia, sebetulnya solusi di putusan MK di tahun 2009 dan 2019 itu bisa mengatasi masalah ini. Karena memang hari ini tidak ada hambatan kok untuk pemilih itu menggunakan hak pilihnya. Boleh gunakan KTP, jangankan KTP suket, KTP elektronik pun bisa dipakai.
Kalau dia memang belum rekam KTP atau proses rekam KTP. Dan saya kira flexibility itu digunakan itu dulu kalau kita baca putusan MK itu kan jelas bahwa memang selalu ada problem data kependudukan pemilu ke pemilu kita. Oleh karena itu perlu ada dibuka ruang. Dan saya kira ruang itu sudah cukup ya. Artinya sel pendaftaran pemilih baik aktif pasif di kita itu mestinya sudah bisa menjangkau dan menyelesaikan semua masalah itu dan problem ini tidak terjadi lagi. Yang kedua mengenai pamor, mohon izin Yang Mulia memang saya belum menemukan angka ya, belum ada angka pasti berapa persen pengaruh ya pamor seseorang itu dalam konteks pemilu itu. Tapi yang jelas dari data yang dirilis KPU dan juga data indeks partisipasi pemilih yang disampaikan KPU itu, memang figur-figur yang bertarung di setiap pemilu itu mempengaruhi tingkat partisipasi pemilih itu. Di pilkada pun kayak gitu. Termasuk misalkan contoh, kalaupun PSU misalkan ya, saya contoh sederhananya Sumatera Barat itu ya, ketika pemilu pertama DPD itu partisipasi tinggi. Apa yang mempengaruhi? Apakah figur DPD-nya? Tidak hanya DPD-nya, tapi orang datang ke TPS, ada yang akan dipilih yang lain. Ada presiden, ada DPR, banyak orang kemudian mendorong pemilih untuk datang ke TPS. Pas PSU hanya itu yang dipilih, turun partisipasi. Artinya figur itu mempengaruhi. Cuma saya mohon maaf Yang Mulia tidak bisa menjawab angkanya berapa, saya tidak bisa jawab. Makasih Yang Mulia. Baik.